Maka teman-teman kalau ntar di surga nggak nemuin saya, tolong bilang ke Allah, ya Allah, Bang Roy dulu ngisi di kreator. Mungkin pesan saya. Ustadz Rehan, Bang Roy. ini Bang Roy. Bang Roy, izin, saya ingin diperjelas lagi dengan makalah atau statementnya Ustadz Roy mengatakan, ya Islam, kita Islam karena turunan dari lahir gitu loh. Kalau misalkan saya bilang, kan saya bisa bilang begini, lah itu kan emang benar dari lahir, salahnya dari mana gitu loh. Salahnya kenapa sih? Lah emang benar apa yang mau dipermasalahkan ya kan? Jadi ini ada di mana? Misalkan ya contohnya, kalau yang lain yang orang di luar Islam, misalkan kafir itu kan juga, lah kita kan juga emang ini ya kan, emang ini apa yang mau dipermasalahkan gitu ya kan, maksudnya ya kita emang dari Islamnya dari lahir, nah emang kita Islam keturunan, ya salahnya di mana atau seperti apa gitu, maksudnya minta pencerahannya gitu supaya lebih jelas gitu tentang statement itu gitu Ustaz. Kita Islam dari lahir memang nggak salah ya. Justru kita bersyukur. Cuma jangan sampai kita Islam itu hanya ikut-ikutan ya. Bukan dari keyakinan sendiri. Kenapa? Karena bahaya ya. Ketika Islam kita hanya ikut-ikutan karena orang tua kita Islam, kakek nenek kita Islam, maka ketika ada godaan dunia, itu bisa lepas Islamnya. Dengan Indomie sebungkus satu pak, ya tergadailah akidah. Ya. Ini kenapa? Karena Islam tidak diyakini, ya, hanya turunan. Maka ketika kita tahu keturunan dari Islam, ya Islam turunan, maka kita harus menambah keyakinan kita bahwa kita memang yakin tuh bahwa Islam inilah satu-satunya agama yang benar. Nah, maka dengan yakinnya itu segala godaan pasti tidak akan berefek dengan keislaman kita, keimanan kita. Nah, salah satunya dengan tadi kita harus yakin Allah itu Tuhan dan Islam itu agama yang bukan paling baik, agama yang benar, bukan paling benar. Kalau paling benar berarti yang lain benar ya. Agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama satu-satunya yang diterima Allah adalah Islam. Kemudian apa din di situ? Apa? Kemudian din itu fitrah tadi ya. Jadi walaupun ya kita Islamnya karena keturunan, kemudian kita kembangkan dengan keyakinan kita fikir tadi ya, bahwa tidak ada lagi, karena Tuhan di lain Islam itu memiliki sifat makhluk. Hanya Islam yang punya Tuhan yang kholik benar gitu, bukan makhluk. Jadi itu yakin. Maka ketika digempur dengan ini ya kita, wah enggak, orang, dan keimanan itu harus terkokoh. Karena itu akidah itu harus 100%. Enggak boleh 99,99%. Kafir jatuhnya. Ya kan enggak Allah itu Tuhan. Gimana ya? Nah itu udah nggak boleh ada jeda. Jangan yakin 1 juta yakin 1 jadi harus yakin. Gimana ya? Ya. Maka Islam keturunan alhamdulillah, tapi harus kita kuatkan dengan keyakinan di hati sehingga apapun yang terjadi itu tetap sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah ya, ketika beliau ya mengenal Allah Ahad ya, kemudian disiksa, dijemur di tengah padang pasir, ditindih batu panas, apa yang dikatakan? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad ya. Walaupun ya apa nyawa taruhannya tetap dipertahankan. Itulah keyakinan sejati ya. Keyakinan sejati di mana itu bisa merubah dunia gitu loh. Dulu kan Arab itu kan nggak dikenal dalam percaturan politik. Yang ada Persia, Romawi. Arab itu jauh. Tapi bagaimana dari yang sedikit ini yang terbelakang, Baduy, tapi bisa memimpin dunia apa 2/3 abad. Bayangkan. Kita ini kan
bukan kita ini sekarang itu untuk merubah pemikiran sehingga pemikiran itu bisa menjadi peradaban kembali sebagaimana dulu pernah ya dilakukan oleh pendahulu apa itu pemikiran. Dan tadi kembali lagi ke Mas Yoga bahwa berkumpulnya kita di sini itu juga pasti memang Allah yang inginkan. Dan Allah itu memberikan semua kesempatan kepada teman-teman kita. Tapi Allah pilih tuh, gitu. Kan broadcast kan bukan cuma ke teman-teman doang, broadcast semua. Tapi yang mengambil kesempatan itu, itulah yang lulus ujian. Dan bagusnya kenapa? Syafaat itu bisa diperoleh dari kawan, ya, dari teman. Maka nanti di akhirat, ketika di surga kemudian ada salah seorang ya temannya enggak masuk, si fulan itu dulu tiap malam Senin bareng saya itu di kreator, kok nggak ada ya Allah, dulu bareng saya, diambil itu sebab syafaat teman. Maka teman-teman kalau ntar di surga nggak nemuin saya, tolong bilang ke Allah, ya Allah, Bang Roy dulu ngisi di kreator, mungkin pesan saya, Allah alam bisa. Itu sedih ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Roy itu bukan jadi satu hal untuk menimbulkan kesedihan, tapi semangat bahwa berkumpulnya kita di kreator kita pada malam hari ini itu adalah harapan kita, tujuan kita, dan motivasi kita agar kita juga bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui wasilah berkumpulnya kita di sini, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena tentunya saya yakin abang-abang semua ini berangkat dari rumah, berangkat dari kantor, berangkat dari manapun, ketika ingin kesini itu dengan sukacita. Saya pengen duduk di kreator, saya pengen duduk di majelis ilmu, saya pengen berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah berharap kebaikan dengan berkumpulnya kita di sini. Dan tentunya itu jadi motivasi sehingga Allah mudahkan. Tapi begitu banyak, seperti yang Bang Roy tadi sampaikan, begitu banyak ya saudara-saudara kita juga mendapatkan pesan yang sama, tapi tidak mengambil itu. Nah, makanya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi kita bahwa ketika ada undangan kebaikan, maka tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya itu adalah satu hal yang saya harus ke situ karena itu adalah kesempatan saya, maka insya Allah itu akan mendorong kita untuk terus sampai kepada tujuan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah-wasilah agenda-agenda tadi. Ya, insya Allah